Laisas sadidu bisur'ati, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang tatkala bertengkar, tatkala berkelahi. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya tatkala dirinya amarah, bisa kendalikan dirinya tatkala dirinya sedang amarah. Itulah orang yang kuat. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilhamul ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musnifil mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik ma razaqtana waj'alna mahbuba fi qulubi ibadika wa 'azizan fi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalih. Ya hasanal bi'alih ya qa'iman bila zawal ya mubdi'a bila kitabal alhamdul minatu wajrabu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal ilmi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'an qawli wa fil waniyati
bihi astaghfi min kulli da'in wa nur dalilul liqalbi lajani wa hayrati fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailati ala bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kirami a'immati bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu yasrif wa qad sarqa qalu yasrif faqad sarqa aqul lahu min qabl فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Sadaqallahul Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, berkata saudara-saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam, Iyasrik faqad saraqa akhullahu min qabl. Iyasrik, jika ia pencuri, faqad saraqa akhullahu, maka sungguh saroko mencuri juga ahullahu, saudaranya Benyamin, yaitu Kanjeng Nabi Yusuf min qablu, dari sebelumnya. Jadi setelah kehilangan piala berbentuk tempat minumnya raja yang terbuat dari emas, maka diumumkan bahwa telah hilang piala berupa tempat minumnya raja. Maka diumumkan oleh muadzin, oleh bagian tukang umum, bahwasanya kehilangan
Kemudian diumumkan, setelah diumumkan semua kafilah diperiksa, karung-karungnya diperiksa. Setelah itu ditemukannya piala itu berada di karungnya Benyamin, di karungnya saudara-saudaranya yang bernama Benyamin, yang mana Benyamin ini adalah saudara seayah dan seibu dari Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Berkata saudara-saudaranya yang lain, ia syirik, jikalau memang ia pencurinya, berarti faqad sarqa akhul lahu min qabl, maka sungguh juga mencuri akhul lahu, saudaranya dia, saudaranya Benyamin, yaitu Kanjeng Nabi Yusuf min qablu, dari sebelumnya. Itulah tuduhan kepada Benyamin dan juga saudaranya. Jadi mereka ini masih ada penyakit di dalam hatinya, menuduh Kanjeng Nabi Yusuf dan saudaranya itu sebagai pencuri di depan Perdana Menteri. Tidak tahu kalau Perdana Menterinya ini, pembesar ini, nggak tahu saudaranya yang bernama Kanjeng Nabi Yusuf. Untuk membebaskan dirinya dari tuduhan sebagai pencuri, maka saudara-saudaranya itu menegaskan bahwa yang mencuri adalah Benyamin. Yang mana Benyamin ini, kata mereka, saudara dari juga pencuri yang dituduhkan kepada Kanjeng Nabi Yusuf min qablu, dari sebelumnya. Padahal Perdana Menterinya ini, Aziz yang baru ini, Al-Aziz yang baru ini, ternyata saudaranya sendiri, yaitu Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam, pembesar yang mulia di kerajaan, yang menjadi Menteri Ketahanan Pangan. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam? Mendengar perkataan dari saudara-saudaranya yang menyudutkan saudara yang lain, yaitu menyudutkan Benyamin, menegaskan bahwa Benyamin seorang pencuri, dan menegaskan pula bahwasanya saudaranya Benyamin juga pencuri, saudara seayah dan seibu. Mendengar itu, apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Yusuf? Fa asarraha, maka mengesirkannya, merahasiakannya Yusuf, Kanjeng Nabi Yusuf, fi nafsihi, di dalam dirinya, di dalam hatinya, menyembunyikan perasaan yang gak enak, perasaan yang marah di dalam hatinya Kanjeng Nabi Yusuf. Walam yubtiha lahum, dan Kanjeng Nabi Yusuf tidak menampakkannya kemarahannya itu lahum, atas mereka, kepada mereka saudara-saudaranya. Jadi walaupun saudaranya Benyamin ini dituduh sebagai pencuri, dan juga dirinya juga dikatakan sebagai saudaranya juga mencuri, namun Kanjeng Nabi Yusuf tetap sabar, tetap menahan dan menyembunyikan kemarahannya itu, kejengkelannya itu, fi nafsihi, di dalam dirinya, di dalam hatinya. Walam yubtiha lahum,
Dan Kanjeng Nabi Yusuf tidak menampakkan kejengkelannya itu lahum kepada mereka saudara-saudaranya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya tatkala kita marah kepada seseorang atas kelakuan seseorang, atas perbuatan seseorang, kemarahan kita, ketidaksukaan kita, kejengkelan kita sembunyikan di dalam hati. Walam yubdiha lahum, dan jangan sampai ketidaksukaan kita itu terhadap perbuatan seseorang, jangan sampai kita tampakkan kepada mereka. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi jangan sampai kita menampakkan ketidaksukaan, kemarahan kepada orang karena orang itu melakukan perbuatan yang membuat dirinya marah, menjengkelkannya. Jangan sampai kita menampakkannya. Kita sembunyikan di dalam dada, kemudian kita mendoakannya agar perbuatannya menjadi perbuatan yang baik, agar amal-amalnya menjadi amal yang soleh. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang mukmin terhadap mukmin lainnya. Qala dawuh Kanjeng Nabi Yusuf di dalam hatinya, antum sarrum makana, kalian sarrun jelek makana kedudukannya. Kalian itu berada di dalam kedudukan yang buruk karena telah menyangka, menuduh, memfitnah saudaranya sebagai pencuri. Wallahu, dan ingat bahwa Allah a'lamu, mengetahui, lebih mengetahui, maha mengetahui, bima tasifun, terhadap apa barang tasifun yang kalian terangkan, yang kalian ucapkan, yang kalian persaksikan. Hati-hati. Kalau kita berkata dusta, itulah ciri-cirinya orang munafik. Hati-hati, jangan sampai kita untuk membebaskan diri kita dari keburukan, dari tuduhan keburukan, kita melempar tuduhan itu kepada orang lain. Walaupun kita tidak melakukan keburukan itu, lebih baik kita diam kalau kita tidak mengetahuinya, karena Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kita terangkan, yang kita utarakan, yang kita sampaikan. Qalu, berkata mereka, berkata saudara-saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf ini, ya ayyuhal aziz, wahai yang mulia, wahai Perdana Menteri, inna lahu, sesungguhnya lahu, baginya, yaitu Benyamin, dimiliki oleh Benyamin, bapak, aban sayhon kabiro, bapak yang sangat tua renta. Jadi ini bentuk pembelaan karena dikhawatirkan nanti kalau memang Benyamin ini dihukum oleh kerajaan, ditahan oleh kerajaan selama 1 tahun, tatkala mereka pulang, mereka akan dimarahi oleh ayahnya karena mereka telah bersumpah untuk menjaga Benyamin. Karena rayuannya mereka, akhirnya Benyamin ikut serta dengan mereka. Sama seperti tatkala rayuan mereka terhadap Kanjeng Nabi Yusuf tatkala mau diajak bermain. Ternyata Kanjeng Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh mereka. Karena ketakutannya itu, terus kemudian mereka membela Benyamin, ya ayyuhal aziz, wahai pembesar, wahai yang mulia, inna lahu aban sayhun kabiro,
sesungguhnya dimiliki oleh Benyamin ini, oleh dia ini, aban sayham kabira, bapak yang sudah tua renta. Fahud ahadana makanahu, maka ambillah kami, pilihlah kami, tahanlah kami, ahadana salah satu di antara kami, makanahu, untuk menggantikan kedudukannya sebagai tahanan. Itu yang mereka sampaikan karena khawatir nanti tatkala pulang tidak bersama Benyamin, mereka akan dimarahi oleh ayahnya. Kanjeng Nabi Yusuf tahu itu. Inna naroka, kemudian mereka melanjutkan kembali, inna naroka, sesungguhnya kami naroka melihat engkau wahai Al-Aziz, wahai pembesar, wahai yang mulia, minal muhsinin, termasuk dari kelompok orang-orang yang berbuat kebaikan. Atas kebaikannya Kanjeng Nabi Yusuf ini kepada saudara-saudaranya yang belum ngerti kalau ia adalah saudaranya yang mereka buang ke dalam sumur, melihat penyambutan, pelayanan, kemudian diberi bahan makanan berupa gandum secara berlebihan. Mereka melihat bahwa Kanjeng Nabi Yusuf ini orang yang baik. Itulah rayuan yang mereka sampaikan. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat engkau wahai Al-Aziz, wahai yang mulia, sungguh orang yang baik. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Yusuf? Apakah Kanjeng Nabi Yusuf mengiyakan, mengabulkan, menyetujui apa permintaan mereka? Tidak. Karena ini adalah bentuk strategi siasat yang Kanjeng Nabi Yusuf lakukan sesuai dengan perintah Allah. Apa dawuhnya Kanjeng Nabi Yusuf? Qala, dawuh Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, an na'udha, dari menahan, dari menghukum seseorang, illa mawajadna mata'ana indahu, kecuali kepada orang yang kami temui, wajadna, yang kami dapati, mata'ana, harta benda kami berupa piala berbentuk tempat minumnya raja, gelasnya raja, indahu, di sisinya, di dalam karungnya. Inna idzal zalimun, sesungguhnya kami jika melakukan hal demikian, lazalimun, sungguh kami termasuk orang yang berbuat kezaliman. Jika kami menahan orang yang tidak mengambil, tidak menemukan harta kami, piala kami, tempat minum raja di dalam karungnya, kemudian kami hukum dia, inna idzal zalimun, sesungguhnya kami termasuk orang yang zalim. Inilah yang terjadi saat ditemukannya tempat minumnya raja, piala berada di tempat karungnya Benyamin, saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf. Bukan seorang pencuri Benyamin itu, karena memang itu strateginya Kanjeng Nabi Yusuf yang diwahyukan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Yusuf untuk menahan saudaranya yang namanya Benyamin agar berkumpul dengan dirinya di kerajaan. Memang siasatnya sudah agar Benyamin tinggal di kerajaan, kemudian suatu saat akan disusul pula oleh ayahnya Kanjeng Nabi Yakub alaihi salam. Jadi tatkala kita dituduh oleh orang sebagai pencuri, dituduh oleh orang hal yang buruk kepada kita,
yang harus kita lakukan, kita harus bisa menahannya. Kita harus bisa bersabar, kita harus bisa kuat seperti yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa dia tahu bahwa dirinya tidak melakukan itu. Dia tahu bahwa saudaranya Benyamin tidak melakukan pencurian. Jadi tatkala kita dituduh berbuat keburukan oleh orang, kita harus introspeksi diri. Kita harus menyelami diri kita sendiri. Kita dituduh sebagai pencuri, kita dituduh sebagai pengrusak, kita harus bisa introspeksi diri kita. Jangan sampai kemarahan diri kita, ketidaksenangan diri kita terhadap tuduhan-tuduhan, terhadap fitnahan-fitnahan yang menuju kepada kita tampakkan kepada orang lain. Yang tahu cukup Allah, yang tahu hanyalah Allah saja. Makanya orang yang kuat itu bukan orang yang kuat yang menang tatkala berkelahi, tatkala bergulat, tatkala bertengkar. Namun kata baginda Rasul, orang yang kuat itu yang bisa menahan dirinya tatkala marah. Laisa sadidu bisur'ati, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Laisa sadidu bisur'ati, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang tatkala bertengkar, tatkala berkelahi. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya tatkala dirinya amarah, bisa kendalikan dirinya tatkala dirinya sedang amarah. Itulah orang yang kuat. Bahkan dirinya bisa menghancurkan orang yang membuat dirinya marah, bisa mengalahkan orang yang membuat dirinya marah. Namun kata baginda Rasul, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa kendalikan, orang yang bisa menahan dirinya tatkala dirinya marah. Itulah orang yang kuatnya. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang tatkala bertengkar. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang tatkala berkelahi. Namun orang yang kuat itu adalah orang yang bisa kendalikan dirinya, bisa menahan dirinya tatkala dirinya marah. Itulah orang yang kuat, alias orang yang sabar. Makanya kita di bulan suci Ramadan ini dididik oleh Allah agar kita bisa menjadi orang yang kuat, dididik oleh Allah agar kita bisa menjadi orang yang sabar, dididik oleh Allah kita menjadi orang yang menang dalam jihad melawan dirinya sendiri, jihad melawan hawa nafsunya sendiri. Kalau kita menang, kalau kita ditakdirkan sebagai pemenang oleh Allah, pastinya oleh Allah kita akan diberi mahkota takwa. Kitalah pemenangnya. Makanya kita dalam bulan suci Ramadan ini perbanyaklah introspeksi diri kita. Kita belajar dan belajar untuk menahan diri kita, kendalikan diri kita, hawa nafsu kita tatkala kita marah. Itulah
makna yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Kanjeng Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi kita kalau ingin menjadi orang yang kuat ya harus sabar. Orang yang sabar itulah orang yang kuat ya. Kemudian jangan sekali-sekali kita menuduh orang berbuat kejelekan, berbuat keburukan. Namun tuduhlah diri kita sendiri. Dikhawatirkan di dalam jiwa kita terdapat jiwa-jiwa yang jelek, yang buruk ya. Kemudian kita nggak boleh juga merayu-rayu untuk terbebas dari hukuman. Kita jalani hukuman itu. Kalau kita sekolah, kalau kita kuliah, kita jalani proses demi proses ujian itu ya. Terus yang ketiga, kita harus berlindung, minta kekuatan dari Allah. Jangan sampai kita menuduh orang lain berbuat kejelekan, berbuat kedoliman. Tuduhlah diri kita sendiri. Apabila kita melihat saudara-saudara kita melakukan kemaksiatan, melakukan kejelekan, keburukan, maka itulah diri kita, karena mereka adalah saudara kita. Kita berkewajiban untuk menasehatinya. Kita berkewajiban untuk mendoakannya agar kita sama-sama selamat di dunia sampai akhirat. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.